identitas jurnal yang saya review. Judulnya itu Sports Anemia, Iron Supplements and Blood Doping. Nama jurnal Medicine and Science in Sports and Exercise. Volumenya itu 24 dan halamannya 315 sampai 318. Tahun terbitnya 1992, penerbit R&D China. Adapun tujuan dari penelitian jurnal Sport Anemia, Iron Supplements and Blood Doping yang ditulis oleh R&D Chapman pada tahun 1992, yaitu untuk mengeksplorasi konsekuensi berbahaya dari penggunaan recombinant human erythropoietin atau REPO dalam olahraga, serta untuk menyelidiki masalah terkait anemia pada atlet, praktik doping darah, dan resiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan recombinant human erythropoietin atau REPO. Nah, recombinant human erythropoietin atau REPO merupakan hasil rekayasa genetik recombinant DNA teknologi yang identik erythropoietin endogen dan mengandung protein kecil yang tersusun dari 165 amino acid glikoprotein dengan berat molekul sebesar 30.000 Dalton yang disebutkan oleh Egrie 1990 dan juga Inoue et al. 1995. Penelitian yang terlibat dalam penelitian itu meliputi tinjauan literatur, pengumpulan data, analisis penelitian sebelumnya dengan menggunakan REPO dalam olahraga, dan investigasi risiko kesehatan yang terkait dengan praktik doping darah. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan atlet, pelatih, dan profesional medis untuk mendapatkan wawasan tentang prevalensi dan dampak penggunaan REPO dalam komunitas olahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil penelitian. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa anemia dalam olahraga yang juga dikenal sebagai sport anemia bukanlah anemia yang sebenarnya. Sebaliknya, anemia ini disebabkan oleh peningkatan volume plasma yang mengakibatkan hemoglobin dalam darah menjadi lebih rendah. Anemia ini dapat dianggap sebagai adaptasi yang bermanfaat terhadap latihan aerobik. Selanjutnya adalah suplemen zat besi. Suplemen zat besi ini dapat berguna untuk atlet wanita yang berlatih ketahanan dan yang mengalami anemia kekurangan zat besi walaupun telah menerima nasihat mengenai zat gizi dari ahli gizi ataupun dokter. Suplemen zat besi ini dapat membantu meningkatkan kinerja atlet dengan cara meningkatkan konsentrasi hemoglobin dalam darah. Dan yang terakhir adalah doping darah. Beberapa atlet ketahanan saat ini melakukan doping darah dengan menggunakan rekombinasi human erythropoietin atau REPO, yang dimana penggunaan REPO ini dalam olahraga dapat menyebabkan risiko kesehatan serius seperti peningkatan kemungkinan trombosis, stroke, dan serangan jantung. Meskipun ilegal, REPO ini masih sulit dideteksi melalui metode pengujian saat ini. Jurnal ini memiliki keunggulan dalam menyajikan informasi yang mendalam dan detail mengenai dampak buruk penggunaan REPO dalam olahraga, serta isu-isu terkait anemia pada atlet dan praktik doping darah. Selain itu, laporan ini juga memberikan wawasan komprehensif mengenai risiko kesehatan yang terkait juga dengan penggunaan REPO. Antara lain kurangnya studi terkontrol tentang efek doping darah dalam konteks perlombaan sehingga berpotensi menimbulkan variabel yang tidak terkontrol. Selain itu, penelitian yang dilakukan eksperimen mengenai dampak REPO tidak terkontrol sehingga membatasi kemampuan generalisasi temuan tersebut. Penggunaan REPO dalam olahraga adalah ilegal, namun metode deteksi yang ada saat ini tidak memadai sehingga menimbulkan tantangan dan memantau dan menegakkan peraturan secara efektif. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari jurnal yang telah kami review.
Penggunaan REPO atau rekombinan human erythropoietin dalam olahraga menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, seperti peningkatan kemungkinan trombosis, stroke, dan serangan jantung. Meskipun ilegal dan saat ini tidak terdeteksi, untuk mengatasi masalah ini, solusi potensial termasuk menerapkan langkah-langkah seperti menandai, mengatur, dan mendidik atlet dan pelatih tentang bahaya penyalahgunaan REPO. Selain itu, atlet, terutama atlet ketahanan, dapat mengalami kadar hemoglobin yang lebih rendah karena ekspansi volume plasma yang diinduksi oleh olahraga bukan karena anemia yang sebenarnya. Anemia didefisiensi zat besi yang lebih sering terjadi pada atlet wanita, mungkin tidak selalu membutuhkan suplementasi zat besi, meskipun doping darah, terutama dengan REPO, dapat meningkatkan performa, namun implikasi etis dan risiko kesehatannya cukup besar. Mencegah kekurangan zat besi pada atlet dapat dilakukan melalui penyesuaian pola makan dan peningkatan asupan zat besi oleh sumber makanan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya mengatasi konsekuensi berbahaya dan pertimbangan etis yang terkait dengan penggunaan REPO dan doping darah dalam olahraga.